Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 4 Pak Rai Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu, yaitu seluruh anggota atau kepengurusan daripada Korps Alumni KMPI Kabupaten Sukabumi, yang mana alhamdulillah kemarin ada pelantikan ya Pak Ketua, kemarin ada pelantikan, saya pun juga alhamdulillah diundang dan diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan dua kata-kata, sangat kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan senior-senior semua. Dan alhamdulillah pada saat di Islamik ya, pada saat di Islamik juga Pak Haji Erol menyampaikan ingin segera melakukan audiensi. Alhamdulillah berkat ridho Allah, berkat semuanya yang hadir pada hari ini, maka pertemuan audiensi dan kondisi sehat jasmani maupun rohani. Salam, mari kita coba bisa melakukan kinerja kami sesuai dengan tupoksi DPRD Kabupaten Sukabumi, budgeting, legislasi dan juga monitoring, di mana kami butuh masukan yang baik, kami butuh kejutan yang prima, dan kami juga butuh tugas yang baik dan masif untuk bisa kami laksanakan. Masa bakti kita sampai 2024 bulan Agustus ya. Kita mau di penghujung ini Bapak Ibu. Jadi ya berikan kami tugas sebanyak mungkin supaya kami pun juga bisa melakukan seoptimal mungkin, dan kami butuh pengingatan. Jadi kami butuh diingatkan, dan juga kami butuh juga diberikan masukan untuk bisa berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Sukabumi. Maka di dalam kesempatan ini saya persilahkan kepada Pak Ketua Korps Bapak Haji Erol untuk menyampaikan maksud dan tujuan audiensi pada hari ini, dan apa-apa saja pointer-pointer yang perlu kita tindak lanjuti. Harapan audiensi ini pun juga tidak hanya kita ngobrol beraudiensi seperti seremonial saja, tapi pastinya kita akan melakukan langkah-langkah secara realistis, dan juga semoga ini bisa menjadi nilai yang baik sesuai dengan harapan daripada Bapak dan Ibu. Untuk itu saya persilakan tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau perjuangan Sukabumi lebih baik itu masih panjang. Saya hormati Kang kawan saya Ketua Komisi 4. Terima kasih. Bulan waktunya. Maksud saya dan tujuan itu hanya menjalankan etika aja. Jadi kita biasanya kalau organisasi pembentukan baru ya maksudnya, ini adalah etika yang harus kita lalui. Di antaranya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga bahwa kita harus menjadi mitra kerja. Dalam hal ini kalau di KMPI ini jam terbangnya mungkin sudah bukan lagi OKP, Ormas, ini sudah senior semua ketua. Jadi mudah-mudahan tidak merepotkan dalam menjalankan kemitraan, tapi kita ingin diajak berkomunikasi tentang masalah bagaimana Sukabumi ke depan. Jadi datang ke sini karena masalah fasilitas dan sebagainya. Jadi kalau alumni ini harus mampu mengangkat dunia kepemudaan yang lebih stabil, yang lebih nyata
Kabupaten Sukabumi, sehingga pemerintah ini menjadi orang tua kita, pemerintahan ini. Salah satunya, Pak Yuda, saya datang ke sini, nanti kawan-kawan yang akan menyampaikan. Ini ada beberapa hal masalah yang kami tangkap. Pertama, masalah hak KNPI. Itu berupa lahan seluas 50 hektar. Hari ini keberadaan tentang masalah tupoksi lahan itu tidak berjalan dengan tupoksinya. Kalau nggak salah ini APLPMA, peruntukannya adalah untuk pembinaan generasi, untuk pembinaan desa terpadu strip miring KNPI. Jadi lahan tersebut seluruh 50 hektar itu harusnya pemerintahan ini mendorong supaya bagaimana lahan ini menjadi hak pemuda untuk dikelola, dan orang tuanya pemerintah daerah, mungkin dengan DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa pemekaran Kabupaten Sukabumi ini terbengkalai, tidak jelas. Jadi kami akan mempertanyakan sikap DPRD tentang masalah pemekaran ini. Ini berdasarkan pertemuan-pertemuan dengan anggota DPR RI, bahwa beliau mengatakan hampir seluruhnya siapa yang ngurus di sana, nggak ada. Tapi saya balikan, Anda itu sebagai wakil saya di Jakarta. Kenapa? Ya, oleh karena itu mereka mensupport kita supaya bagaimana alumni ini mengingatkan semua pihak, termasuk ke DPRD. Biarlah kalau memang DPRD di sini sibuk, kami tugaskan untuk bagaimana berhubungan dengan para elit politik di Jakarta untuk moratorium ini dilepaskan oleh pemerintah. Hari ini kan tinggal moratorium, proses. Kebetulan saya Pak Ketua dulu masuk di pansus pemekaran saya, jadi saya sampai tuntas tutup palu udah selesai sebetulnya di sini. Tapi ketika Jawa Barat udah oke, di daerahnya udah oke, tapi pusat menunda dengan alasan moratorium. Nah ini yang harus kita sikapi. Yang kedua, terus yang ketiga, maksud kami mungkin nanti kawan-kawan yang akan memberikan masukan, mungkin awas ya kalau kayak mau nyarekan ya. Ini anggap orang tua wakil kita, ketua DPRD, wakil kita semua. Ya mudah-mudahan Pak Yuda didoakan di usaha ya, mudah-mudahan jangan sampai di sini, jangan sampai di ketua dewan, mudah-mudahan kedepannya membantu Sukabumi lebih baik. Jadi kita dalam nanti memberikan masukan, berdialog, ya kita secara etikanya. Mungkin begitu Pak Yuda, dan kami juga harus memperkenalkan kawan-kawan. Nah ya benar urusan duitan ya. Purbayan kan, Kang Dadan, Mas Solihin, terus Pendi, Endi, yang belakang Yahya. Nah ini pergerakan semua nih. Ada yang belum ke panggil belum? Sudah semua ya? Ngeri semua ini. Ketemu ketua dewan itu dirilis. Memang hampir semuanya mengikut. Tapi ketika undangannya nggak ada Pak. Dia hampir setengahnya nih nggak ikut nih. Ketua sebagai wakilnya yang didasari oleh anggaran dasar rumah tangga. KNPI Kabupaten Sukabumi, karena itu anak-anak kami lah. Jadi artinya kami sebagai orang tua harus mampu menitipkan. Kebetulan kita oleh sini tahun politik. Ya mudah-mudahan kita ada hikmah dalam masalah itu. Mungkin begitu Pak Ketua. Mohon
maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita bisa bermitra sampai akhir nanti. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntaskan karena yang hadir hari ini adalah pelaku sejarah dalam persoalan yang terselubung kabut yang belum tuntas, yaitu terkait dengan soal tanah Cimenteng. Mudah-mudahan nanti oleh panitia ad hoc Kang Mulyadi selaku ketua panitia ad hoc yang kami tunjuk. Terima kasih juga Pak Ketua sudah memberikan kesempatan kepada kami. Insya Allah hari ini kami seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Koram Alumni Kabupaten Sukabumi, kehadiran kami untuk melakukan audiensi tidak lain tidak bukan pertama tentu untuk bersilaturahim agar tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Inilah kami, semoga dicintai oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi beserta jajaran. Kami tadi sudah disampaikan. Pertama soal persoalan yang belum tuntas dari dulu sampai dengan detik ini, semoga hari ini bisa dituntaskan karena yang hadir hari ini adalah pelaku sejarah dalam persoalan yang terselubung kabut yang belum tuntas, yaitu terkait dengan soal tanah Cimenteng. Masalahnya kemudian nanti kita MOU kan bersama antara DPRD dengan Koram Alumni Kabupaten Sukabumi. Itu untuk dari kami sebagai kata pembuka, dan kami menyerahkan atas nama Koram untuk diserahkan penjelasan terkait dengan tanah Cimenteng dan DOP ke panitia ad hoc yang sudah kami pilih, Kang Mulyadi dengan rombongan, dan ini sudah disiapkan materinya. Takut salah menyampaikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD serta Ketua Komisi 4 yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPRD Koram Alumni Sukabumi terselesaikan sebelum bulan Juli, karena bulan Juli itu sekaligus nanti mungkin dengan DPD KMPI. Mungkin Bapak sudah mengetahui lebih jauh tentang masalah peruntukan tanah Cimenteng sesuai dengan historisnya. DPRD Sukabumi, Bapak Yuda dan Ketua Komisi 4, serta yang saya banggakan sebagai Ketua DPD Koram Alumni. Dewan yang saya hormati, akhir-akhir ini kelihatannya ada sebuah kegelisahan, terutama menyangkut dalam masalah pengawasan. Sebagai wakil rakyat yang tadi sudah dikatakan oleh rekan saya, fungsi sebagai DPD pengawasan dan sebagai legislasi. Sejauh mana Bapak sebagai orang-orang yang terhormat mengawasi pembangunan di daerah Sukabumi? Jadi kalau saya lihat tidak hanya dalam rapat dengan mendapatkan semacam gambaran oleh satu instansi, tetapi di lapangan pengawasannya kurang begitu memadai. Seperti tadi terkait dengan sambutan dari ketua satu instansi seperti BPD BPMI bicara tuh pengen alat ya oleh DPR itu mungkin bisa, tapi di lapangan gimana pengawasan? Komisi 4 yang membidangi pendidikan dan kesehatan, kalau tidak saya betul ya, di antara ini pendidikan dan kesehatan. Nah ini tolongan ya, oknum sudah ditangkap kemarin mau aja. Ini saya orangnya berbeda ya, benar katakan benar, salah benar kan? Betul. Kalau jadi bintang sebagai anggota dewan katakan benar kata benar, salah apa yang takuti? Kecolongan kemarin saya ditangkap mantan apa itu dengan SPKP tim. Gimana pengawasan Anda sebagai dewan yang terhormat? Seperti itu. Masalah kesehatan ya. Kemudian masalah pendidikan. Pak Yuda, saya ini adalah mantan pengawas. Tapi saya sudah lepas dan bisa bicara. Tapi
tapi dengan satu etika ya, karena saya menghargai orang yang sangat beradab, ketimbang orang yang ilmu tinggi tapi tidak sopan. Iblis pun ilmu cukup tinggi. Jadi saya harus menghargai orang yang santun. Nah, Pak Heran, saya minta pengawasan di pendidikan, terutama masalah pembangunan sekolah. Ada beberapa SD yang dapat itu saja. Harus diakui. Gak tahu nih. Ini jelas fakta. Ya banyak SD yang belum dapat dan sebagainya. Kedua, masalah rekrutmen P3K dan desain guru. Yang harusnya organisasi profesi yang belajar. Tapi apa kepedulian? P3 direkrut, kenapa berbeda SK-nya dengan kabupaten lain? Kalau Bogor tahun kemarin itu 1 Maret terhitung, tapi Kabupaten Sukabumi 1 Juni. Ada yang menanyakan, saya pernah ke BKD, dananya dari mana? Dana itu dari pusat, bukan kabupaten, gimana bisa bayar? Benar nggak? Itu yang digajikan ketika dari pusat. Dulu ya. Yang kedua, yang ketiga, masalah keadilan. Di sebuah cerita, ketika Rasulullah bertanya pada Iblis, siapa musuh Anda sebenarnya? Kata Rasulullah. Pertama adalah musuh saya, kata Iblis, adalah kamu Muhammad. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang kaya yang rendah hati. Nah, saya mau tanyakan tunjangan kinerja para pegawai. Tolong dicatat ya Pak. Jadi asal jangan dengar pendapatan ya. Eselon 1, 2, 3 dapat tunjangan kinerja. Yang lain mana? Mulai sekda, aspek dan sebagainya. Guru Kabupaten Pandeglang saja, maaf ya, ini besar juga kita pengen ini. Pandeglang saja guru 500.000 plus 1 juta. Kabupaten Sui mana? Kalau saya nggak ada duitnya, kemana CSK perusahaan? Mana? Ya. Kasihan dong guru. Eselon 1, 2, 3 dapat, guru baik swasta lagi nggak dapat TKD. TKD kan perlu dipahami ya, ini kita perjuangan dan tidak menyalahi ya, karena kan sebagai dewan yang terhormat. Saya itu prinsipnya benar, kata-kata salah atau salah. Jadi bukan emosional Pak. Pak Haji Heron yang tahu saya aktivis apa, pernah di organisasi. Saya tinggal di Ciceruk, banyak sekali rekan-rekan saya sudah pada meninggal. Dan saya adalah orang yang membidani ikut usaha pembangunan. Ketika saya di DPR dengan Pak Sukma itu tinggal, waduh, saya tidak. Tapi ketika, wah dia nawami dia begini, melempem mereka kayaknya eksekutif cicing, legislatif main. Ketika saya dengan DPR dengan Pak Sukma waktu itu, sudah sepakat. BPD semua tangan, Badan Pertanian Desa. Kuncinya kenapa stagnasi? Oh ada yang di Indonesia muncul dulu. Nah, dengan izin daripada saudara ketua DPD alumni KFPI, saya berharap dewan yang terhormat bisa memfasilitasi dengan anggota DPR yang dari Raskopri. Ada makanya, tolong disegerakan. Rakyat menunggu Pak. Rakyat yang mana proses menanyakan rakyat sampai kapal berbaik. Tuh. Jadi dari saya untuk tujuan seperti itu kepada dewan yang saya hormati, tolong nanti pertama mengundang anggota DPR yang ya untuk segera membuka moratorium tersebut karena itu sudah final ini dua daerah. Kesimpulannya jadi sekali lagi saya usulkan pertama tidak ragu-ragu buat anggota dewan yang terhormat untuk mengawasi segala pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai yang untung-untungan ya Pak. Dia bermain di proyek silakan. Mau dengar anggota dewan terlibat gitu ya.
menjadi fitnah, tegakkanlah kebenaran. Saya gitu. Kedua, di tahun politik ini saya tidak berpartai Pak juga sebagai aktivis. Jadi kalau disebut sama eksekutif muda dulu Mas itu. Dan saya bisa ingin memberikan bahwa 2004 pergantian eksekutif bupati lah. Saya ingin yang muda-muda. Berat 2004 ya? 2024 kami yang muda-muda pengen tampil yang mau kan udah akan begini. Aduh, kalau polisi kan aduh di sini Pak. Saya lihat bupati ke depan itu punya visi yang jelas, merakyat, adil, seperti Umar bin Khattab tuh. Saya belajar dari Umar bin Khattab. Terima kasih. Karena waktu dibatasi, jadi izin kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang. Tadi sudah 1 orang. Yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua DPRD Kabupaten Musuh, dan yang saya cintai juga merah dengan bajunya biru, berbeda tapi satu tujuan. Itulah itu KNPI. Dan sekarang dengan adanya KOR, walaupun umur sudah 62 tahun, alhamdulillah masih bisa silaturahmi. Kami mungkin karena saya posisi ada di wilayah 4, kebetulan Bung Ketua izin mohon diperjuangkan dengan rekan-rekan sangat sedih sampai hari ini. Tahun kemarin katanya untuk kepentingan masyarakat Sukaraja, terutama anak-anak muda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ojang untuk menyampaikan harapan terkait dengan pemekaran. Silakan Kang Ojang. Ahlinya bicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah kepemudaan tadi kami jadi sudah dibahas kaitan dengan masalah Cimenteng, dengan permasalahan yang sejak itu muncul pada saat musda KNPI pasti namanya Cimenteng itu menjadi sebuah idola untuk dibahas dalam rapat-rapat pleno dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya hari ini ternyata ada permasalahan-permasalahan baru yang harus direspon dan disikapi baik oleh legislatif maupun oleh eksekutif, sehingga nanti itu menjadi sebuah pembicaraan dan bukan hanya pada tataran retorika saja, tetapi pada kenyataannya nanti harus dikembalikan lagi kepada ruh sebetulnya tentang kepemilikan tanah Cimenteng ini bagi kepentingan para pemuda di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, tadi sampaikan bahwa ini menyangkut pemekaran. Pemekaran Kabupaten Sukabumi ini sangat tertunda. Ya, sangat tertunda karena memang ini kalah dengan kota dan kabupaten lain yang sebetulnya dari sisi konsep baik secara administratif maupun secara pelaksanaan di lapangan, termasuk perda dan undang-undangnya sudah ada, tapi ternyata Sukabumi ketinggalan. Yang saya lihat Pak Ketua DPRD, tidak ada itikat baik dari pemerintah daerah, termasuk mungkin anggota dewannya yang tidak mencoba memutus program itu, di mana anggaran kita untuk pemekaran ini seolah-olah hanya sekedar menggelindingkan bola salju saja, karena tidak ada kepastian yang bisa dapatkan, hanya selalu pada event-event pilkada saja itu dimunculkan yang namanya pemekaran utara selatan dan lain sebagainya, itu jadi pembahasan isu politik. Tapi fakta di lapangan sampai hari ini kita ketinggalan oleh kabupaten dan kota di Jawa Barat yang lainnya. Mungkin dulu oleh Pangandaran kita sudah ketinggalan dan yang lain-lainnya. Ini klasik sebetulnya masalah anggaran. Kami mohon Pak, di 2024 nanti atau 2023 ini tidak ada lagi pembahasan atau kami datang, orang alumni datang ke dewan, mungkin datang juga ke eksekutif untuk membahas tentang pemekaran. Kalau 2023 dan 2024 nanti setelah adanya bupati baru dan anggota dewan baru kemudian masih membahas tentang pemekaran, berarti ini adalah sebuah kegagalan besar
antara eksekutif sebelumnya dan anggota dewan sebelumnya. Karena pembahasannya dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Mestinya ini bisa dituntaskan, dan saya yakin 100% Pak Ketua Dewan yang notabene ini masih generasi muda yang punya semangat tinggi. Saya kira pemekaran ini bukan sesuatu yang haram, dan pemekaran tidak menjadi sesuatu yang berbahaya karena bukan merubah ayat suci dan Quran. Ini hanya merubah undang-undang dasar, hanya merubah tentang bagaimana undang-undang ini baru dibuat, sehingga nanti ada dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai notabene wakil rakyat ini harus bersama-sama dengan kami lah. Kalau memang tidak ada keberanian, orang alumni KMPI siap bersama-sama dengan Dewan datang ke Jakarta. Dan begitu. Ini ada apa sebetulnya, kan pertanyaannya itu Pak Ketua. Kemudian sekarang kami tidak ada lihat itikat baik tentang anggaran untuk pemekaran. Berapa sekarang anggaran untuk pemekaran Kabupaten Sukabumi? Karena saya dengar memproduk sebuah undang-undang, dari rancangan undang-undang pemekaran menjadi sebuah undang-undang, ini harus minimal ada uang 5 miliar untuk menggolkan undang-undang pemekaran. Sehingga Dewan harus menyiapkan anggaran itu. Bukan hanya sekedar 200 juta, 300 juta habis di jalan pakai ongkos dan rapat-rapat. Yang herannya lagi Sukabumi, ketika kami Sukabumi Timur dengan susu kencirnya, kita mau gabung ke kota, seolah tidak boleh. Karena Dewan tidak pernah merespon itu. Tapi yang paling dikedepankan adalah tentang pemekaran. Pemekaran tidak dilakukan, penggabungan itu tidak boleh. Ia ulah jadi benar lemur. Loba sawah, loba tegal, tapi tidak urus. Rakyat bangsa kena yang penting gede we, bangga dengan kedua Jawa dan Bali. Saya kira pemikiran-pemikiran itu segera dihilangkan. Karena itu adalah pemikiran-pemikiran kotor yang akan membelenggu tentang kemajuan Kabupaten Sukabumi. Visi-misinya sudah bagus, tetapi implementasi lapangannya adalah tidak bagus. Sama itu Pak Ketua, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi Kang Asep Mensi sudah menyampaikan masalah lapang lain sebagainya. Saya kadang-kadang malu Pak, Sukabumi terluas sejauh dan Bali. Abdesi diundang main bola ke Bogor, sudah ada stadion. Diundang ke Bekasi, kita main di stadion. Ketika kemarin Abdesi Bogor datang ke Sukabumi, kita main di lapangan korpri. Itu pun kita bersihkan dulu karena sudah tinggi rumputnya di lapangan stadion korpri. Saya kira nanti ke depan kita pikirkan sama-sama bagaimana kita Sukabumi punya stadion yang hebat. Siapa Dewan? Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Kabupaten Sukabumi yang saya hormati, dan juga Ketua Komisi 4 Kang Wawan DPR yang hadir pada hari ini luar biasa. Awan, lalu Pak, ini adalah Ketua Korok sebagai guruku kan, Ketua Komisi dan yang lainnya. Yang pertama menyikapi tentang beberapa isu penting tadi. Hari ini Korok tentu datang ke Dewan ini dilindungi oleh konstitusi. Artinya yakinkan kami hari ini mengantarkan aspirasi itu termaktub pada regula atau pada PP 78 2027 itu satu. Ketua Dewan yang saya hormati itu yang pertama. Jadi DOB menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Kita hari ini insya Allah dilindungi oleh konstitusi yang jelas. Kemudian Ketua Dewan, saya kira ketika berbicara tentang sebuah regulasi yang termaktub pada konstitusi tersebut, itu ada 3 hal penting. Yang pertama adalah tentang tataran teknis. Kemudian yang kedua adalah tentang tataran administratif. Yang ketiga adalah tentang tataran fisik kewilayahan. Saya kira ini kenapa kita hari ini datang ke Dewan. Karena memang di sana jelas syarat administratif, teknis maupun fisik kewilayahan itu adalah kabupaten, berarti dengan DPRD kabupaten. Kalau memang provinsi adalah dengan DPRD provinsi. Itu. Kemudian yang kedua, saya juga ini ingin memberikan satu informasi penting terkait dengan persoalan potensi SDH tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Potensi sumber daya hutan XHGU Cimenteng itu. Saya kira di luar itu Pak Ketua Dewan yakinkan bahwa kami hari ini adalah
memediasi apa yang menjadi harapan daripada warga masyarakat Sukabumi. Sangat miris sebetulnya. Kenapa demikian? Karena 2003 kalau tidak salah di luar SHGU itu DPRD Kabupaten Sukabumi itu melahirkan produk, melahirkan regulasi tentang kolaborasi kerjasama kehutanan PHBM nomor 13 kalau tidak salah tahun 2003 awal kalau tidak salah ya saat itu. Artinya ini adalah potensi yang sangat luar biasa dan saat itu didukung oleh peraturan Bupati nomor 407 tahun 2004 kalau tidak salah. Kan gitu. Kita ingin mencoba membangun sebuah komunikasi bahwa ini adalah potensi SDH yang bisa kita manfaatkan dan berefek domino pada peningkatan pemilihan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Itu yang pertama. Saya kira Cimenteng bagian daripada hal yang sangat strategis yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa runtutan regulasinya jelas. Artinya bahwa SDH yang ada di Sukabumi di luar itu pun juga ini nyaris wujudnya keadaan seakan-akan ada tetapi tidak berefek. Kan gitu. Ini artinya kaitan dengan fungsi tugas pengawasan tadi, Pak. Fungsi pengawasan tadi dilahirkan sebuah produk, tetapi bagaimana implementatif daripada sebuah kebijakan tersebut. Kan gitu. Jadi saya berharap yuk kita bersama-sama hari ini kita gali bagaimana ini adalah menjadi sebuah produk yang kemudian berefek domino pada pemilihan ekonomi Sukabumi. Potensi ini adalah potensi yang sangat luar biasa, potensi yang hebat tetapi nyaris tidak terkontrol secara utuh. Begitu. Ini kalau tidak salah hari ini malah kawasan hutan kita itu sebagian diambil alih oleh Taman Nasional kalau tidak salah Pak Yuda, kan gitu. Tetapi kita masih tetap bisa mengakses, kan gitu. Itu artinya bahwa potensi yang kecil sebetulnya Cimenteng hanya 50 hektar, tetapi hari ini sudah diambil oleh beberapa bagian, tetapi potensi lain. Saya ingin bahwa pengawasan dalam konteks regulasi tadi berefek positif. Yuk bagaimana kita kawal, gitu. Kemudian Pak Ketua Komisi 4, saya ingin hanya memperkuat apa yang disampaikan tadi Pak Usep. Betul sekali, rekrutmen P3K ini saya sekilas. Artinya hari ini untuk P3K wabil khusus guru pendidikan agama Islam. Potensi guru pendidikan agama Islam itu luar biasa, tetapi ternyata kuota itu luar biasa. Kuota itu hanya, ya Allah ya Karim, kalau tidak salah untuk tahun hanya 25, sementara bahwa kebutuhan untuk guru itu ternyata guru PA itu sudah luar biasa. Tetapi kenapa? Artinya bahwa ternyata yang namanya P3K dari PA itu ternyata kan yang dari P3 dan P2 ini ternyata memang jadi sendiri tidak berjalan, kan gitu. Jadi artinya saya berharap hari ini mari kita bersama-sama dengan kunjungan kehormatan ini lakukan sesuatu yang terbaik. Kita bersama-sama berpikir Sukabumi ke depan agar kita keluar dari persoalan yang tadi digambarkan oleh kawan-kawan yang lain. Insya Allah hari ini kalau memang kita bisa bersama-sama membangun Sukabumi dengan sesuatu yang baik, insya Allah akan melahirkan yang terbaik. Saya kira hari ini adalah momentum yang indah, yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Ketua Dewan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bapak-Bapak Dewan yang terhormat, saya ingin menyinggung masalah pariwisata di Sukabumi. Namanya Fiskia. Kebetulan luar biasa, anugerah yang terindah, Sukabumi mendapatkan kehormatan memiliki pariwisata yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO ya, Geopark. Dan kebetulan saya orang yang senang jalan-jalan, jadi saya sering mengikuti wisata-wisata yang ada di dunia. Tapi kok di Sukabumi ya Pak, semenjak UNESCO ini ditetapkan, menetapkan Geopark sebagai warisan wisata dunia, tapi kok Sukabumi sepertinya belum ada pengembangan dan kemajuan gitu. Karena yang saya tahu pariwisata yang
masuk ke dalam warisan dunia ini yang ditetapkan oleh UNESCO ini, bahkan negara-negara lain itu sangat sulit gitu. Sukabumi ini luar biasa, kita mendapatkan penghormatan dan sebagai anugerah, tapi kok kita tidak dimanfaatkan. Saya melihat di Turki wisata yang bernama Kapadokia. Kapadokia itu hanya sebuah gurun pasir yang gersam, tapi karena dikelola oleh pemerintahnya menjadi wisata yang sangat terkenal. Bahkan sepertinya mimpi-mimpi setiap perempuan itu ingin gitu Pak ke Kapadokia. Padahal di situ hanya ada naik balon itu ya, cuma hanya naik balon gitu. Mereka hanya menghadirkan investor-investor dari luar negeri. Kalaupun memang tidak di negara tersebut pemerintahnya belum mampu untuk mewujudkan sebuah infrastruktur yang ada. Karena yang saya tahu, ketika pariwisata ini sudah ditetapkan UNESCO, setidaknya infrastrukturnya juga harus memadai gitu. Dari mulai misalnya jalan sampai bandara dan lain sebagainya. Tapi Sukabumi ini sepertinya untuk masalah pariwisata ini tidak ada yang fokus untuk memperjuangkan gitu loh Pak. Padahal kalau bisa digarap pariwisata di Sukabumi ini luar biasa. Kita akan mendatangkan para wisatawan dunia, karena wisata yang sudah masuk ke dalam UNESCO berarti yang menikmatinya adalah bukan hanya wisatawan lokal, tapi wisatawan dunia bisa menikmati. Dan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar bagi Sukabumi Pak. Tapi kok di kita sepertinya belum ada yang memperjuangkan, bahkan belum ada yang benar-benar bisa mendongkrak gitu loh pariwisata. Ini bisa mendunia yang sebenarnya ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar buat Sukabumi. Dan saya yakin ketika pariwisata Kabupaten Sukabumi ini dikembangkan, kita akan lebih kaya daripada negara Singapura atau Malaysia dari wisatawan-wisatawan yang datang. Dan kalaupun memang pemerintah tidak mampu, kita kan bisa mendatangkan investor-investor yang luar. Artinya pemerintahnya harus mampu berkolaborasi dan mendatangkan investor dari luar ke sini. Itu kan sebenarnya cuma hanya negosiasi kita aja Pak. Karena saya sedih gitu loh. Di Turki aja yang gurun pasir yang sangat panas Pak, bayangin. Itu wisatawannya luar biasa. Berapa Turki mendapatkan penghasilan dari wisatawan dunia itu? Tiap hari tidak pernah sepi. Mungkin hanya sekarang aja gempa ya. Mereka warning gitu. Sedangkan kita luar biasa Pak, wisatawan itu di mana sih gitu? Yang tidak ada keindahannya, bahkan negara lain itu melihat bahwa Indonesia itu adalah Kabupaten Sukabumi, wisatanya sangat seksi katanya. Bayangin di Geopark itu Celutuh kita kan ada laut. Di laut itu kita bisa melihat yang namanya bukan curug gitu ya, curug itu nggak ada tuh yang lainnya. Jadi kan keseksiannya itu Bu. Jadi di laut tapi kita bisa melihat pemandangan yang air terjun itu, yang kembar itu luar biasa Pak Dewan. Apalagi kita kan maksudnya Pak, kita masih sama-sama milenial ya Pak ya. Kalau bisa ini pada masa jabatan Bapak bisa memperjuangkan pariwisata Sukabumi ini. Mudah-mudahan kedepannya ini Sukabumi bisa menjadi wisata dunia gitu loh Pak. Karena kita sudah dapat sertifikat UNESCO itu. Dan kebetulan kan saya kuliah di hukum internasional. Jadi saya pernah mempelajari masalah pariwisata dunia ini. Bahkan yang saya tahu, jika dalam beberapa jangka waktu kita tidak bisa memenuhi target dari yang ditetapkan UNESCO, itu bisa dicabut Bu. Jadi ada target dan negara lain itu menunggu gitu loh. Dan kita bisa jadi tidak bisa mendapatkan lagi gelar kehormatan dari PBB ini. Kehormatan dari UNESCO itu luar biasa, negara lain mau loh Pak. Sedangkan kita itu udah datang, bahkan ada teman saya yang dia sengaja
Geopark Ciletuh itu udah gimana gitu, maksudnya ada hotel bintang 5, ada apa, ternyata ketika kesana kok kayak wisata kampung ya katanya, tidak berkembang sama sekali. Saya aja malu gitu, karena itu kan iklannya udah sampai gimana banget gitu loh Pak. Yang terhormat Ketua Dewan Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Ketua Alumni KNPI Kabupaten Sukabumi, yang terhormat. Saya hanya menegaskan aja dari beberapa pertanyaan rekan-rekan tadi. Satu, mengenai tentang tanah Cimenteng ini segera dikembalikan kepada pemuda. Ini kami ingin kejelasannya dari DPRD Kabupaten Sukabumi seperti apa. Karena jelas zaman kami dulu adalah itu tanah peruntukan pemuda Kabupaten Sukabumi. Itu ya. Yang kedua adalah mengenai tentang tadi, walaupun sudah disampaikan oleh beberapa rekan kami, mengenai tentang pemekaran Kabupaten Sukabumi, ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami mohon sejelas-jelasnya hari ini kami bisa mendapatkan jawaban dari DPRD Kabupaten Sukabumi seperti apa. Kalaupun itu tidak mampu, ajaklah kami, karena kami dan susunan kami korup. KNPI Kabupaten Sukabumi sudah tersusun dari desa, kecamatan, kabupaten sudah ada. Kalau bapak-bapak kurang suara, ajaklah kami, korup pemuda Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga, tadi beberapa rekan saya, walaupun tadi sudah berbicara, saya umurnya sudah 63, saya udah 62 tahun, 61 tahun, saya juga Pak, ya, malah saya etik lah, ya Kang. Nah, mengenai tentang, kebetulan Pak Komisi 4 ini hadir, mengenai tentang kesehatan atau tenaga kesehatan Kabupaten Sukabumi. Tadi disinggung mengenai tentang guru honor, guru agama. Memang seperti itu kenyataan di lapangan seperti itu. Yang khawatir lagi, kami kemarin karena pengurus KNPI ini itu ada di beberapa tempat. Ada yang jadi guru, ada yang jadi SD, ada guru TK, ada guru SMA, dan ada di dinas kesehatan, ada di kesehatan. Yang khawatir lagi, kemarin saya berkunjung ke Pelabuhan Ratu, adik kita, alumni kita, perempuan sudah menghonor di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, sudah 10 tahun mengharapkan diangkat jadi P3K, sampai hari ini tidak ada kabar berita. Padahal mereka itu berjuang untuk masyarakat, mereka ini mempertahankan kesehatan masyarakat, mempertahankan dia kesehatannya sendiri mengenai tentang COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia ini. Mereka tidak tidur. Bagaimana menangani tentang kesehatan? Setelah itu digaji. Ada uang gaji katanya, tapi untuk rumah sakit di Pelabuhan Ratu gajinya itu dikembalikan lagi. Karena itu masuk katanya ada apalah, nggak tahu. Ini mohon kejelasannya, pengawasan Dewan Kabupaten Sukabumi ini, penjelasannya bagaimana itu? Karena banyak yang teriak. Masyarakat banyak yang gaji ayeunangan 1 juta, kudu mengembalikan 10 juta, 7 juta, 5 juta. Katanya itu gaji, tapi pas di akhir-akhir kemarin itu katanya ada kasus suruh dikembalikan. Ini mohon dengan hormat, tindak lanjuti itu bagaimana? Kasihan masyarakat kita, kasihan itu masyarakat, kasihan adik-adik saya yang sudah mengabdikan diri di masalah kesehatan. Naon teh narokeun umur. Semua masyarakat yang ngomong kemarin saya berkunjung di Pelabuhan itu, ini tolong coba ini ada jawaban.
Minimal lah, ini mah keun masalah gaji mah dibalikeun deui ge. Kata jangan naon dikembalikan Bu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu permasalahan itu. Bisi kana bodong teh lain. Nggak tahu lah. Kalau masalah itu, yang jelas pengawasannya sampai sejauh mana? Katanya sih masalah di rumah sakit di Pelabuhan Ratu itu ada masalah, sehingga itu uangnya dikembalikan ke rumah sakit katanya. Tapi ketika kita tanya akan pendampingan hukum oleh kita, mereka Pak Abi tong cacanak masalah gitu. Tapi ini yang sejelas-jelasnya. Kalau Bapak tidak percaya, ayo dengan kami. Banyak alumni KNPI yang masuk di organisasi kami, yang terlantar, yang tanagana dipakai, tapi seperti itulah. Nah ini tolong Pak Dewan, kebetulan hadir Ketua Dewan dari Pak Hera juga, mohon ini disikapi dengan jelas. Dikarenakan kita dibatasi oleh waktu, saya pikir mudah-mudahan bukan kita puas dengan hari ini, tapi mudah-mudahan cukup dulu pertanyaan-pertanyaan dan harapan-harapan dari kami, agar kemudian bisa ditindaklanjuti dengan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi. Untuk waktu disilakan Ketua DPRD seluas-luasnya, tapi nanti kalau nggak puas kita WA-an ya. Pandangan, pertanyaan dan lain-lain. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini makin tua makin jadi seperti ini, Pak. Seperti ini makin tua makin jadi luar biasa. Saya mohon izin, tadi sudah menyimak, sudah mendengarkan dan juga sudah mencatat di mana ada poin yang krusial. Kelihatannya ada 2 poin yang krusial yang ingin saya bahas di awal. Yang pertama adalah perihal mengenai tanah Cimenteng. Tadi sudah disampaikan oleh ad hoc oleh Kang Mulyadi selaku ad hoc selaku ad hoc. Tadi sejarahnya saya juga baru tahu bahwa ini ternyata POISKA ini tahun 1974 ya Pak. 79, saya belum lahir ya Pak. Nah ini ternyata memang jelas bahwa sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, sesuai dengan sejarah yang tadi disampaikan, bahwa lahan seluas 50 hektar itu HPL-nya adalah untuk hak daripada KNPI untuk meningkatkan daripada kepemudaan. Kita melihat dulu dasar hukumnya adalah itu. Di perjalanan dari tahun 1970 sekian tersebut, ternyata ini berubah-ubah ya Pak. Ada pemampatan lahan oleh OISKA, ada juga oleh pesantren yang notabene katanya sudah mau habis HGB-nya dan sekarang kelihatannya juga dikhawatirkan pun juga akan melakukan perpanjangannya. Dan ada beberapa hal yang memang 5 hektar ini ada di DPD KNPI juga yang pernah dimanfaatkan, juga Jarum Indo, ya kan? Jarum Indo ini juga salah satu PT yang sejarahnya banyak ini. Sekarang 2023. Tadi disampaikan bahwa setiap ada musda KNPI pasti perihal tanah hak KNPI ini selalu dibahas dan dititipkan turun-temurun kepada perpanjangan yang baru untuk diperjuangkan. Saya melihat bahwa ini enggak sulit karena dasar hukumnya sudah jelas. Tinggal kita verifikasi dasar hukum ini apakah masih bisa kita pertajam atau tidak. Intinya adalah untuk mengembalikan lagi di tahun 2023 ini, untuk mengembalikan ini kepada hitoknya, yaitu dikembalikan kepada pemuda KNPI di Kabupaten Sukabumi. Apakah nanti akan dijadikan apa untuk meningkatkan SDM dari pemuda? Saya rasa itu sudah jelas itu di situ. Apakah nanti akan ada kehadiran anggaran untuk membangun BLK bagi pemuda? Saya rasa itu sudah jelas diberikan untuk meningkatkan sumber daya kepemudaan. Bodoh sangat apabila sekarang ini semua orang berbicara bonus demografi 2045, 2035, tapi kalau SDM pemudanya tidak dipersiapkan dari sekarang. Kabupaten Sukabumi dari tahun 1970 sekian sudah mempersiapkan tempat 50 hektar untuk mempersiapkan bonus demografi. Sangat bodoh kalau menurut saya Pak Ketua Komisi kalau ini dilewatkan, diberikan kepada pemanfaatannya kepada hal yang tidak berkorelasi kepada peningkatan muda. Saya melihat ini perlu adanya keseriusan. Saya melihat
peluang ini jangan sampai hilang dimakan orang. Saya tahu posisinya ada di Jombang, ya, Jombang. Ya kan, saya tahu juga Wiska, kebetulan saya ada kawan pimpinan saya di Pandai, kebetulan itu ada terlibat di Wiska. Dulu pernah jadi ketua DPD Jawa Barat. Nah ini kita bisa telusuri, Pak. Saya rasa perihal mengenai ini, saya mohon izin kepada seluruh anggota Dewan, terutama kepada ketua Komisi 4, bahwa perihal mengenai tanah ini kita akan tindak-lanjuti rapat dengan pendapat KNPI, DPD KNPI saat ini, Korps DPD KNPI, Sekda, bagian aset dan juga seluruh instansi terkait kita akan kumpulkan di DPD. Kita ingin rapat dengan pendapat. Nanti apabila memang dibutuhkan oleh DPRD bentuk pansus khusus mengenai tanah 50 hektar milik atau hak daripada KNPI, saya rasa kita akan bentuk pansus agar pansus itu bisa melahirkan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk segera melakukan langkah-langkah secara teknis. Apakah ini dibutuhkan sebuah perbuk atau apa bentuknya, nanti kita lihat. Dan ini perlu adanya pembedahan secara legalitas yang harus dilakukan oleh bagian aset di forum pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Kita hari ini meyakini bahwa semangat kita adalah mempersiapkan bonus demografi 2035-2045, karena itu untuk anak-anak cucu kita, Pak. Kabupaten Sukabumi ini 2,6 juta populasi manusia dan akan terus bertambah. 40%-nya itu adalah milenial. Dan pada saat kita mempunyai lahan 50 hektar itu sebagai sebuah platform, sebagai sebuah dasar modal awal dari tahun 1900 berapa tadi? 60 sekian, 70 sekian. 74. Dan ini perjuangan pendahulu kita. Dan kebetulan Pak Haji Erol pada saat itu pun juga sebagai ketua DPD KNPI. Jadi saya rasa Bapak-Bapak di Korps ini setelah dilatih ini luar biasa lah. Kami DPD Kabupaten Sukabumi akan siap bersama-sama dengan Korps alumni. Insyaallah saya mohon pendamping untuk dibikinkan berita acara pada hari ini, segera dibikinkan agenda rapat audiensi RTP, bentuknya RTP. Saya minta segera bentuknya RTP. Dan nanti saya minta Ketua Komisi 4 untuk mengatur siapa-siapa aja yang terkorelasi, dan kami butuh masukan juga dari Bapak-Bapak sekalian, terutama dari Ketua DPD Korps. Siapa-siapa aja kira-kira yang terkorelasi untuk bisa kita rapat dengan pendapat agar hasilnya nantinya kita bisa melangkah sesuai dengan kerangka yang baik, platform yang benar, dan terrealisasi apa yang kita harapkan. Semoga di tahun 2023, 2024 bisa akan kita turunkan anggaran untuk bikin pembangunan BLKP bentuknya di sana untuk pemuda khususnya di KNPI Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, DOB. Saya orang yang paling pertama ingin adanya pemekaran, Pak. Kenapa saya paling pertama? Saya merasa saya paling pertama pada saat saya duduk di DPD Kabupaten Sukabumi pada saat itu saya dilantik tahun 2019. Saya melihat memang kita melihat daripada pendapatan asli daerah, penyumbang pendapatan asli daerah terbesar adalah daerah utara. Ini jelas bahwa Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan ini perlu adanya pemekaran. DPD Kabupaten Sukabumi tahun 2019 pada saat kami dilantik pertama, kami membahas DOB karena ada janji-janji politik kami. Saya suara dari Sukabumi Utara, Pak Hera Iskandar suara dari Sukabumi Utara dan tiga. Jadi kita berkomitmen bukan untuk memecah Kabupaten Sukabumi, tetapi Kabupaten Sukabumi layak untuk dibikin pemekaran. Kenapa layak dibikin pemekaran? Karena memang terlalu luas, Mas. Kabupaten Sukabumi ini terluas se-Jawa Barat, terluas nomor 2 di Pulau Jawa dan Bali. Tetapi anggaran kita hanya 4, sekian triliun. Karena formula yang dilakukan oleh pemerintah pusat, apabila kita ini hanya satu saja Sukabumi ini saja satu saja Kabupaten Sukabumi, maka anggaran kita ini tidak akan naik. Tetapi apabila dimekarkan, maka anggaran ini akan terbagi dua dan juga akan ada kenaikan
anggaran. Ini yang dilakukan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Barat baru kepikiran sekarang. Oleh karena itu, Bapak Gubernur sudah menyetujui, malah sudah menandatangani, seluruh DPRD se-Jawa Barat sudah menandatangani. Di mana-mana saja di Jawa Barat yang perlu dimekarkan, salah satunya adalah Kabupaten Sukabumi. Dan pada saat tahun 2019 kami dilantik, 2020 kami menandatangani untuk segera dimekarkan. Malah di tahun 2020 kami mengeluarkan perda yang namanya Perda Dana Cadangan, Pak. Karena kami berangkat ke DPR RI, kami bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, di sana kami menyampaikan, kami untuk dimekarkan. Jawaban dari pemerintah pusat, jawaban dari DPR RI bahwa harus ada yang namanya kesiapan. Yang namanya Kabupaten Induk harus bisa mempersiapkan kabupaten yang akan mekar. Selama 3 tahun lamanya. Maka diperlukannya sebuah perda. Kami DPRD mendorong perda yaitu namanya Perda Dana Cadangan, Pak. Dana cadangan ini kita lahirkan di tahun 2020, di mana setiap tahunnya APBD Kabupaten Sukabumi harus menyisihkan anggaran untuk mempersiapkan pemekaran. Domainnya ada di pemerintah daerah. Kami kan DPRD ini, Pak, hanya bisa menandatangani dan mengetok palu saja. Ningali Artos, mantap. Kaliwati ya mantan anggota DPRD. Ya, jadi kami ini sudah, Pak, kami mendukung penuh. Pada saat itu kita pun juga dikumpulkan di Jawa Barat, bertemu dengan Gubernur Pak Ridwan Kamil dengan irama yang sama, dengan semangat yang sama, dan Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam salah satu potensi pemekaran dan kita kami diprioritaskan. Kami pun juga sudah berkomunikasi dengan anggota DPR RI. Karena saya dari fraksi Gerindra, maka saya berkomunikasi dengan Pak Heri Gunawan, dan juga saya berkomunikasi dengan dari PDIP itu Ibu Mbak Ning. Dan kita sama semuanya. Kita ingin pemekaran karena memang potensi pemekaran itu sangat dimungkinkan di Kabupaten Sukabumi. Jawaban dari pemerintah pusat bahwa ini belum ada pencabutan moratorium. Moratorium itu yang bisa dicabut adalah Presiden. Presiden diawali dengan jilid kedua terpilih kembali menjadi Presiden. Konsentrasinya adalah kepada ibu kota negara yang akan dipindahkan atau disebut dengan IKN. Jadi di sini ada sebuah kepentingan secara nasional yang harus diselesaikan. Kami di daerah pastinya tunduk dan taat terhadap keputusan pusat. Dan ini sudah kami dorong betul-betul. Kemarin pun juga saya pernah bertemu dengan tim pemekaran ya dari utara, dan banyak sekali ada tim ini dan banyak orang. Dan memang di daerah utara ini memang sangat menginginkan sekali untuk bisa terjadi pemekaran. Yang kedua, perihal mengenai pemekaran, pemerintah daerah pun juga kita perlu apresiasi, Pak. Karena pemerintah daerah pun juga mempersiapkan itu. Ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang nantinya hari ini akan menjadi apabila terjadi pemekaran, maka akan terjadi menjadi Sukabumi Induk. Maka pemerintah daerah harus membuat sebuah perencanaan grand design di mana yang akan disiapkan menjadi kota pemerintahannya Kabupaten Sukabumi Utara, dan sudah dipersiapkan di Karangtengah itu, dan itu sudah disetujui, Pak. Malah kemarin kita mau sempat pindah ke bekas pabrik itu MGL, tapi ternyata harus balik lagi dari nol, harus ada persetujuan dari gubernur. Jadi lahan harus disiapkan, grand design-nya harus disepakati. Jadi nanti apabila moratoriumnya itu sudah dicabut dan cadangannya sudah terpenuhi, tinggal nanti persiapan daripada pemekaran, di mana sentralisasi daripada pemerintahan Sukabumi. Dan ini pastinya harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai nanti kita ingin mekar, tetapi hasilnya pemerintahannya, penempatannya ini jadi berantakan, Pak. Karena kalau sudah berantakan, Kabupaten Sukabumi Utara akan tertinggal dengan Kabupaten Induk. Kabupaten Induk yang notabene ada di Pelabuhan Ratu. Jadi memang terlebih, Pak, kita ingin segera melakukan pemekaran itu. Satu, kenapa kita ingin melakukan pemekaran? Karena Kabupaten Sukabumi dengan luas yang cukup
terluas ini, dengan anggaran hanya sekian ini pasti akan ada kekurangan keterbatasan anggaran. Dan sedangkan yang terjadi hari ini dengan adanya COVID-19, dengan adanya P3K, ini P3K juga menjadi kendala sebetulnya. Pemerintah pusat menentukan P3K alat sebuah kebijakan yang sangat baik. Tetapi pada saat penggajian ternyata dibebankan kepada APBD, Pak. 157 miliar. Kalau nggak digaji di demo pasti semua ini. Ini harus disiapkan dari APBD. Dengan adanya pengurangan 157 miliar, maka tim anggaran pemerintah daerah harus mengatur bagaimana supaya bisa disesuaikan kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan anggaran ini turun jadi 3,8 triliun, asalnya 4,6 triliun. Selama 3 tahun ini memang berjibaku, Pak, yang kami ketahui. Jadi memang yang pertama mengenai yang paling substansinya sekali, yang pertama adalah mengenai tanah Cimenteng. Kita akan bikin RDP, Pak. Nanti surat kami akan layangkan secara resmi dan kami butuh koordinasi kira-kira siapa-siapa saja. Mengenai DOB, pastinya pun juga nantinya bisa dibahas juga di dalam kesempatan yang sama RDP, karena nanti ada sekda, ada juga beberapa dinas yang terkait untuk berbicara mengenai DOB. Dan juga Bapak silakan dipertanyakan mengenai dana cadangan, berapa dana cadangan yang sudah disiapkan di dalam tempat akun daripada dana cadangan tersebut yang dipotong setiap tahunnya dari APBD 2020, 2021 dan nantinya sekarang 2023. Jadi bisa dipertanyakan secara langsung. Selanjutnya kepada saya ingin sedikit memastikan Oiskal 10 hektar ya dari Pak Mulyadi. Oiskal 10 hektar, yang 3 hektar ini Sampah TPS, Aroya 15 hektar ya Pak, dan Pasum sekitar 5 hektar ya Pak. Pasum, Pasos dan lain-lain ya Pak ya. Baik. Dan sisanya sama masyarakat dan entah mana masuknya. Oh, sama masyarakat dan lain-lain. Siap. Baik. Selanjutnya saya ingin sedikit ini kepada Pak Pusat, Pak Nuhun atas semangatnya dan juga energi yang diberikan kepada kita semua agar kita ini selalu terbangunkan dan juga selalu termotivasi untuk bisa selalu melakukan tupoksi kita. Yang pertama adalah bentuk pengawasan. DPRD memang mempunyai tupoksi, salah satunya adalah monitoring atau pengawasan. DPRD pastinya melakukan yang namanya MONEF atau monitoring dan evaluasi. Perlu saya sampaikan, setiap tahunnya DPRD 50 anggota dewan yang tersebar di 6 dapil melakukan monitoring dan evaluasinya. Dan setiap tahunnya di dalam agenda tersebut ada yang namanya pelaporan daripada komisi-komisi terkait atau anggota-anggota dewan terkait melalui pandangan-pandangan fraksi yang disampaikan di paripurna. Langsung dihadiri oleh Bupati. Disampaikan pandangan fraksi tersebut, Pak Bupati, bahwa itu kok ada perumahan yang IMB-nya nggak punya. Pak Bupati, kok di DPA-nya ada yang bikin jalan kenapa jadinya sumur. Disampaikan Pak, secara legal formal dan disepakati di ketok palu di paripurna pada saat pandangan umum fraksi-fraksi. Hasil pengawasan kami di lapangan pastinya itu diwajibkan untuk seluruh anggota melaporkannya melalui pandangan fraksi-fraksi. Kami DPRD Kabupaten Sukabumi tidak bisa melakukan langkah secara konkret langsung di lapangan untuk menyetop kerjaan, untuk tiba-tiba membongkar pekerjaan yang salah. Ada ranah-ranah yang bisa melakukan itu. Contoh misalnya pembangunan TPT kok jelek, kami nggak bisa. Kami mengedepankan etika di dalam tupoksi yang kami miliki. Tetapi insya Allah kami selalu menyampaikan sesuai dengan runutan aturan-aturan yang ada. Dan ini sudah disampaikan Pak. Dan kami pastinya menyampaikan ini kepada pemerintah daerah yang hari ini kalau berbicara anggaran itu dipimpin oleh TAPD, yaitu tim anggaran pemerintah daerah itu yaitu Sekda.
Dan setiap tahunnya kita memikirkan sebuah prognosis. Di tahun berjalan, prognosis ini kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ini adalah legislatif, jadi kami ini bukan eksekutif, Pak. Jadi tidak bisa mengeksekusi. Kami hanya tidak, dan kami tidak diperbolehkan untuk bikin perencanaan. Tapi kami diberikan kapasitas untuk membuatkan perda. APBD harus ada perdanya, Pak. Kalau tanpa perda maka itu tidak legal. Kami diberikan kesempatan. Yang kedua, untuk monitoring kami diberikan kesempatan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan tatib DPRD, dan itu melalui mekanisme yang ada. Yang ketiga adalah budgeting. Jadi setelah perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah mohon izin, ini disampaikan kepada kami dan kami bahas di Banggar. Jadi tupoksi kami hanya 3. Untuk mengeksekusi domain secara absolut ada di pemerintah daerah. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan, Pak Usep, ini akan saya sampaikan ke pemerintah daerah. Karena memang Bapak adalah salah satu warga masyarakat yang kami wakili di daerah. Yang kedua, mengenai kesehatan, SPK apa itu? Fiktif ya, yang membuat kaget kita. Kebetulan saya secara pribadi belum menjadi anggota dewan, saya kan. Jadi memang kalau melihat ini mega corruption luar biasa, kita serahkan Pak kepada penegak hukum sampai di mana Pak ini apresiasi yang tinggi-tingginya pastinya kita akan percayakan kepada KPH dengan munculnya tersangka dan munculnya hal-hal yang memang ini ya semangatnya adalah perbaikan. Yang kami berharap hal ini bisa dijadikan sebuah hikmah bagi kita semua bahwa kita harus bekerja sesuai dengan aturan dan kita harus amanah dan juga kita tidak berani bisa main-main insya Allah masih tegak. P3K Pak, P3K itu ternyata ada kuota-kuotanya Pak. Kemarin itu tahun 2021 ya kalau nggak salah. Yang didahulukan adalah guru honorer. Guru honorer didahulukan Pak. Kita pun juga di situ mengawal Pak. Semuanya melalui online dan pendaftaran itu yang memutuskan adalah online melalui pemerintah pusat. Kita mengawal, minimal kita ini minta pada saat ujian-ujian yang dilakukan, kita minta bocoran dana namanya, karunia guru honorer, kuotanya bisa guru honorer ini kalau masalah ada 10.000 lebih, kuotanya kemarin yang tahun 2021 itu sekitar 700 kalau saya salah, itu terus setiap tahunnya. Setelah honorer ini keluar, P3K ini keluar, muncul lagi dari nakes tenaga kesehatan yang masih honorer. Kebetulan berbondong-bondong datang ke DPRD Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah saya terima langsung dan kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui BKPSDM. Dibikinkanlah kuotanya nggak besar, kecil itu, kecil. Dan di situ pun juga muncullah. Saya menjawab tadi Kang ini guru PAI. Ini pun juga kuota kecil biasa. Dan kuota-kuota ini yang menentukan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat melemparkan ke pemerintah daerah mempersiapkan. Dan itu adalah amanat dari pemerintah pusat. Kami menguatkan posisi kami di pengawalan dan monitoring supaya tidak ada hal-hal yang konspirasi. Ternyata kami melihat untuk berbicara konspirasi potensinya sangat kecil Pak, karena memang secara online. Jadi memang ini yang perlu diperbaiki dan ini perlu disampaikan kepada pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Sukabumi kapasitinya hanya sampai di sini. Ada yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dan ada yang lebih tinggi dari DPRD. Hal ini pun juga sudah kami komunikasikan melalui wakil-wakil kami yang ada di DPRD Provinsi. Hal ini pun juga kita sudah sampaikan kepada yang mewakili kami pun juga di DPR RI. Jadi memang kita harus bekerjanya kelihatannya harus sinergis dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini pun juga pastinya kita harus laksanakan karena ini firm ya dari atas, even kalau saya bicara itu diberi langsung. Jadi saya rasa ini yang
yang menjadi sebuah kendala di mana kawan-kawan honorer berpikirnya tidak fair. Ada yang sudah sekian tahun kok nggak lulus, ada yang sudah sekian lama kok nggak lulus. Malah sekarang ini tenaga-tenaga honorer ini tidak usah lagi ikut P3K, ini akan langsung di P3K akan jelas. Nanti tunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tetapi yang lain-lain ini akan jadi outsourcing, Pak. Jadi outsourcing. Nah ini kita tinggal tunggu saja, Pak. Nah sekarang ini berbondong-bondong, Pak, dari Dishub sudah audiensi dengan kami, dari Pol PP, Pak, sudah audiensi dengan kami. Kekhawatiran mereka ini jadi outsourcing, Pak. Ini yang menjadi masalah juga. Jadi memang tantangan, saya rasa nggak usah pakai mundur. Tantangan ini kita hadapi. Saya rasa apa yang harus kita lakukan selagi kita punya hati, kita punya ikhlas, saya rasa pasti akan ada jalan keluar. Kalau kita yakin Allah akan meridhoi. Asalon 1, 2, 3, kalau yang lain nggak dapat, ini domainnya dari pemerintah daerah, Pak. Pastinya tadi Bapak bilang tunjangan untuk asalon 1, 2, 3 ada, tapi untuk yang lain-lain kok nggak ada ya, Pak ya? Nah, ini domainnya atau kebijakannya ada di pemerintah daerah, Pak, di eksekutif maksudnya, Pak. Jadi eksekutif yang mempunyai formula-formula mengenai TPP tersebut. DPRD saja punya yang namanya sekwat. Pengajuan kami untuk bisa memberikan si sekwat ini TPP-nya sama dengan eselon 2, ini saja tidak bisa. Padahal kami di sini yang mengetok palu anggaran. Jadi memang absolut kebijakan ya jadi sulit, Pak. Karena memang ya kalau saya sampaikan lah, tapi tidak bukan melemahkan, tetapi semangat kita akan terus. Ya DPRD Kota Sukabumi ini terbelenggu dengan adanya aturan-aturan yang zaman sekarang gitu, Pak. Ada PP berapa itu, Pak? Era ya. Kita ini nggak ada potensi untuk bisa menolak APBD. APBD ini dibahas, diajukan segala macam, ternyata ada beberapa yang kita rasa tidak sesuai. Nggak boleh ditolak, Pak. Dan sudah ditetapkan tanggalnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian ini harus diketok palu dan itu dilindungi secara aturan. Undang-Undang 23 2014. Apabila kami menolak, apabila saya tidak menandatangani, maka DPD kena sanksi. Tidak digaji selama 6 bulan. Anggaran APBD dikurangi. Jadi kami ini nggak bisa maksimal, Pak. Karena memang terbelenggu dengan ada aturan tadi. Jadi kami harus kerja cepat, dan kami meyakini kualitasnya tidak terlalu hebat. Karena terbatasan waktu di dalam pembahasan dari staf Kua PPAS sampai era PBD ini terbatas. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban Bupati. Tidak ada kata DPRD bisa menolak LPJ Bupati saat ini. Karena sebenarnya kan ada berapa ya? 23 juga. Undang-undang tentang pemerintah daerah. Ini besok nih, Pak. Besok ini sudah persiapan ini tentang laporan pertanggungjawaban Bupati. Jadi kalau misalnya ternyata hasil daripada semua OPD melaporkan kinerja di tahun 2022, penyerapan anggaran di tahun 2022, Pak. Kami ini biasanya bikin pansus ya. Kami bikin pansus untuk menganalisa laporan kerja Bupati terkait dengan anggaran APBD tahun 2022 besok. Jadi kami kalau misalnya tidak yakin, nggak bisa Pak menolak, kami hanya bisa memberikan rekomendasi. Jadi kami bilang Bupati Kabupaten Sukabumi ini gagal menggunakan anggaran, selesai. Mau dijalanin, terserah. Kalau nggak mau dijalanin, ya sudah gitu. Jalan saja lagi. Jadi memang aturannya agak sedikit, maaf, tidak terlalu menguatkan kami di DPD Kabupaten Sukabumi. DOB Pak Usep, pastinya kami tadi sudah sampaikan. Moratorium ini kadang-kadang saya berpikir kenapa sih nggak dicabut-cabut sama Presiden.
apakah memang anggaran negara ini memang lagi nggak ada? Karena yang berbicara DOB, kalau misalnya Sukabumi ini nanti di DOB, daerah lain se-Indonesia ingin di DOB semua Pak, yang sudah pada ngantri Pak. Dan itu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Saya rasa harus didorong tadi pada kesiapan daripada persiapan dana anggaran pemerintah daerah yang kita sudah buatkan apa itu dana cadangan tadi ya, moga-moga ini bisa masuk ke sana. Apalagi ada sih beberapa hal yang ingin sampaikan, cuma kita waktunya nggak akan cukup, yaitu sumbangsi daripada CSR untuk bisa berkontribusi terhadap DOB. Karena CSR ini cukup besar juga ya, ada RDK di daerah utara, ada Star Energy juga yang notabene menyuplai listrik ya, kan? Dan ini harus mempunyai semangat yang sama tentang pemekaran Sukabumi Utara. Pak Asep, Dapil 4 betul Pak, saya berkata Dapil 4, pastinya saya akan selalu mempunyai tanggung jawab di Dapil 4. Lapangan olahraga, karena bergabung sama sekolah ya Pak ya, kalau misalnya ya, karena bergabung sama sekolah, kalau dulu kan nggak bergabung ya dengan sekolah ya, dan sekolahnya SMK ya Pak ya, SMP. Nah ini pembiayaannya pastinya akan melalui dinas pendidikan ya, kalau di sekolah. Kalau misalnya ini terpisah dari sekolah, ini bisa dihibah dan ini bisa dibantu melalui aspirasi daripada anggota dewan. Nah ini yang memang perlu kita lihat. Saya sih betul Pak, Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi, atlet-atlet banyak yang lahir dari Kabupaten Sukabumi, sepak bola, tinju Pak, tinju. Memang sarana-prasarananya yang memang belum cukup. Gerakan olahraga Cisaat saja yang menjadi harapan kita kadang-kadang bisa dipakai, bisa enggak gitu loh Pak. Ya, kalau mau pakai gerakan olahraga, ini udah kayak pengen ketemu dengan presiden gitu, susah. Ya kan? Saya tidak mengeluh, tetapi memang itu faktanya Pak. Kadang-kadang kita punya konstituen yang berbicara mengenai keatletan, ini alangkah sulitnya. Berbicara mengenai ajang-ajang kontestasi olahraga, ya pastinya mereka-mereka ini, atlet-atlet ini ya, pada saat dia memperjuangkan nama Sukabumi ini bercadar Pak, kami tahu persis. Tetapi pada saat mereka jadi juara, diberikan apa? Rewardnya apa? Awardnya apa? Ini tidak terpersiapkan gitu. Jadi atlet-atlet mau nggak mau males gitu. Banyak atlet-atlet Sukabumi ini yang dipakai sama daerah-daerah yang nggak di Kabupaten Sukabumi. Dan ini fakta. Dan kita harus punya semangat untuk mengembalikan itu. Saya rasa Korps KNPI, saya terima kasih ya. Ini bisa dijadikan sebagai teman diskusi kami di DPRD Kabupaten Sukabumi. Anytime kalau memang bapak-bapak berkenan, kapanpun kami ingin meminta untuk bisa bicara secara informal Pak, secara informal. Jadi kalau bisa secara informal biasanya juga jadi Pak. Ya kan, sambil kopi-kopi, sambil ngadu bako lah gitu ya. Sampai jadi lah maksudnya. Beda sama yang formal-formal, biasanya cuma seremonial, habis itu kita lupa. Jadi saya rasa ini bisa ditindaklanjuti secara informal biar mengenai olahraga itu, karena pastinya olahraga adalah menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Ya Pak ya? Betul. Olahraga itu kita sebut sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Ada pertandingan voli di mana-mana, ini kan bisa meriah. Ada pertandingan bola di mana-mana, meskipun terlalu pada baik lagi. Ini yang harus kita perjuangkan. Kedua, sedikit diluruskan, itu lapang bukan lapang sekolah. Bukan. Baik. Sekolah nempel di lapang. Oh, sekolah yang nempel di lapang. Karena dulu lapang bisa. Siap. Tahun sebelum COVID 2020 itu sudah keluar anggaran di 6 miliar untuk pembebasan lahan lapang Sukaraja. Baik. Tapi kenapa jadi kemana-mana? Kebetulan nanti ada ketua komisi 4 yang bermitra dengan dinas pendidikan dan olahraga yang bisa disampaikan. Baik, siap. Bu Fiskia, ini teman istri saya ya. Seangkatan. Pariwisata betul Bu. Greget banget ya kalau bicara pariwisata. LPJMD kita tanda tangani bersama antara DPRD, saya dengan eksekutif, saya DPRD dengan bupati menandatangani, dan kami merasa punya tanggung jawab pada LPJMD supaya bisa terlampaui, supaya bisa tercapai. Karena LPJMD ini yang pertama ini memprioritaskan pariwisata.
Yang kedua adalah pertanian. Ini berdasarkan rencana, ya kan, pembangunan jangka menengah daerah. Dan ini harus terlampaui. Faktanya, Dinas Pariwisata anggarannya kecil. Dinas Pertanian anggarannya kecil. Bagaimana RPJMD itu bisa tercapai kalau tidak ada kehadiran anggaran? Pertanyaannya, kalau memang kehadiran anggaran itu harus diadakan, pertanyaan yang tepat adalah apa? Para wisata sudah punya perencanaannya apa untuk bisa mendongkrak ekonomi di Kabupaten Sukabumi? Jangan sampai para wisata aja, tapi tidak bisa mendongkrak interaksi langsung terhadap ekonomi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kita diberikan anugerah, Pak. Kita ini punya tempat yang luar biasa, tadi. Punya pantai sepadan pantai yang panjang, ya, gurila lah disebutnya. Geopark Ciletuh International, sertifikat lah segala macam. Tapi pada saat orang dari daerah luar, Pak, datang ke Geopark Ciletuh dengan pengorbanan 8 jam nyampe di sana, di itu mana Menghitungi wae 50.000, rokok wae 100.000. Pertanyaan saya, itu orang yang Jakarta atau dari mana itu 8 jam sampai ke Geopark Ciletuh, mau balik lagi nggak ke Geopark Ciletuh? Enggak. Waduh. Nah, ini kan masalah. Pelabuhan Ratu punya legend, punya legenda. Siapa tahu Pelabuhan Ratu? Hari nelayan itu yang namanya Pelabuhan Ratu dulu seperti apa, Pak? Hari ini kan menghilang. Supporting anggaran ini harus ada. Makanya saya kemarin mohon maaf ini, saya agak ngagelelan gitu kata Ketua Pak Sekda sebagai tim anggaran pemerintah daerah. Hari ini kumaha sih aja perencanaan. Orang nggak tuh foksi rencana nganin Muhammad. Lamun rencana mana dari begitu orang kumaha kurang dibahas. Ini mah. Jadi kita ini di DPD ini piknik ya. Jadi DPD rasa eksekutif kan nggak boleh, Pak. Offset. Ini loh yang harus kita betul ketahui bahwa karena memang dengan adanya COVID-19, para wisata ini diharapkan untuk bisa menjadi kebangkitan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Iya. Karena potensi itu ada. Potensi itu betul-betul ada, Pak. Dan potensi itu harus dibantu infrastruktur terhadap dunia para wisata tersebut. Tadi Ibu bilang tinggal panggil investor aja. Nego beres invest. Pertanyaannya, investornya ada yang mau nggak mau datang ke Pelabuhan Ratu? Investornya ada yang mau nggak mau bikin resort yang ada di Geopark Ciletuh? Karena mereka datang ke sininya aja sudah jauh. Siapa yang harus hadir? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus hadir mempromosikan Geopark Ciletuhnya, mempromosikan Pelabuhan Ratunya, mempromosikan gunung yang kita punya yaitu Gunung Gede Pangrango dengan adanya PH, apa? Pondok Halimun misalnya. Yang namanya Selabin Tanah ini kan siapa saya nggak tahu. Orang saya zaman sekarang aja saya di Jakarta, dari mana? Dari Sukabumi saya bilang, wih Selabin Tanah gimana kabarnya sekarang? Saya nggak berani jawab. Tuh ini kami nyampaikan bisa gitu aja. Wah mantap saya bilang mas. Ya. Nah berarti siapa yang harus hadir? Pemerintah daerah dan DPRD pastinya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah. Karena kita ini bagian daripada pemerintahan. Iya, penyelenggara. Ya kan? Tidak mungkin, karena memang aturannya sudah jelas. Kami ini harus menyetujui dengan waktu yang sudah ditetapkan, Pak. Jadi memang ini harus disampaikan. Jadi nanti jadi RDP, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang baik, saya rasa, di mana memang para wisata bisa menjadi potensi untuk bisa dinaikkan. Saya meyakini lah, kita ini bisa lebih bagus daripada Anyer, kita bisa lebih bagus daripada Pangandaran, Pak. Betul. Saya meyakini, Pak. Karena kita ini paling dekat di Jakarta, Pak. Paling Tonton sudah masuk, Pak. Iya. Kabupaten Sukabumi ini strategis loh, Pak. Kita ini salah satu kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota saat ini ya, DKI Jakarta. Setelah Kabupaten Bogor, Pak. Tapi nyampe ke sini bisa 8 jam. Orang umroh udah nyampe di
Ini orang yang mau datang ke geofabrik baru masih berjumpa laboratorium. Ini memang apa masalah yang memang harus kita cari solusi, karena kalau cuma teriak-teriak marah-marah saya rasa nggak punya solusi, lebih baik langsung jadi anggota dewan ya. Baik, capek kita bisa stres, bisa kena serangan jantung gitu. Nah, jadi saya rasa dengan adanya kehadiran Korps KNPI ini menjadi sebuah ide bagi kami, di mana poin yang terpenting ada dua tadi yang perlu kita realisasikan, Pak Ketua. Satu adalah tanah haknya KNPI, kita akan coba, insya Allah, semoga Allah meridhoi, kita akan coba, semoga di tahun 2023-2024 di akhir kepemimpinan saya di DPD Kabupaten Sukabumi, semoga ini menjadi hadiah buat KNPI Kabupaten Sukabumi. Dan juga perlu saya laporkan kepada Bapak, di tahun 2020 kami sudah melahirkan yang namanya Perda Kepemudaan, Pak. Ini hadiah untuk pemuda. Perda Kepemudaan ini terlahirkan di tahun 2021, Pak. Poin-poinnya jelas, NA-nya bagus. Kebetulan Pak Hera sebagai Ketua Komisi 4, beliau ini jadi pansusnya, Ketua Pansusnya Pak di Perda Kepemudaan. Tinggal adik-adik KNPI segera membedah itu ya, hibah KNPI naik Pak. Hibah KNPI naik, kemarin minta naik lagi Pak. Hibah KNPI naik Pak. Bapak itu bisa bermanfaat bagi pemuda. Terus yang kedua, ada beberapa klausul yang cukup strategis, yaitu kewirausahaan pemula. Kita ingin mempersiapkan pemuda-pemuda ini menjadi wirausaha pemula, dan ini bisa dikolaborasikan melalui perda tersebut dengan DPR. Tadi saya sudah ngomong juga sama Pak Bowo. Jadi kan Pak Bowo ini harus ada ongkos tiap tahun peta penyertaan modal, minta persetujuan dari DPRD 20 miliar, 30 miliar. Mana ini peran serta daripada bantuan permodalan kewirausahaan pemula bagi para pemuda? Jadi saya mohon titip pesan Pak Ketua kepada adik-adik Ketua KNPI, kepada adik-adik DPD KNPI untuk segera membedah perda, untuk segera dirujukan menjadi perbuk. Perda ini nggak akan pernah launching Pak kalau nggak ada perbuknya. Tinggal lobby Pak Bupati, keluarkan perbuk, jalan. Ini Pak yang harus dilakukan. Saya rasa Pak Ketua yang harus menuju Pak Bupati, ya kan? Untuk bisa kawan-kawan kita, adik-adik kita, untuk bisa mengoptimalkan hasil daripada perda yang sudah kita coba sedaya upaya untuk kita lahirkan buat para pemuda. Ini kan turunan-turunannya bapak-bapak semua yang notabene senior-senior di KNPI. Mungkin itu sementara Pak, nanti Pak Hera akan menambahkan bersama dengan anggota DPD yang lain. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sementara yang bisa saya coba adalah ini dulu Pak. Saya akan fokus mohon izin kepada tanah, dan juga saya akan fokus kepada diri. Yang lain-lain, masalah P3, masalah jalan jelek, masalah apa, kita sama-sama ngobrol secara informal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak